Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan paling utama marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah rahmat taufik serta hidayahnya pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan ini oleh para ulama juga disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, karena pada bulan ini juga Al-Quran turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sampai-sampai meninggalkan kegiatannya atau halaqah ilmunya atau usahanya dalam rangka untuk merekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian berkenaan dengan hal itu, pada kesempatan kali ini Pak Didit mau menyampaikan sebuah kisah dari seorang anak yang berjuang dalam menghafal Al-Quran. Anak ini bernama Musa. Dia tinggal di daerah pedalaman, di daerah Bangka, di daerah Bangka, yang bisa menghafal Quran pada usia baru 7 tahun. Jadi di Musa ini mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia mulai tahun 2014. Waktu itu di Musa mengikuti acara Hafid Indonesia yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi swasta. Pada saat itu di Musa alhamdulillah bisa mendapatkan juara 1. Setelah itu mulai dikenal oleh orang banyak, kemudian mengikuti kejuaraan tingkat nasional semua umur, mulai dari anak yang kecil sampai dengan dewasa digabung untuk mengikuti lomba. Dan alhamdulillah pada saat itu di Musa bisa mendapatkan juara 1 semua kategori umur. Karena mendapatkan juara 1, selang beberapa waktu kemudian di Musa ini mengikuti lomba tingkat internasional, tingkat dunia di negara Mesir, jadi bukan hanya tingkat kabupaten tapi sudah tingkat internasional, tingkat dunia di negara Mesir. Dan alhamdulillah waktu itu di Musa diberi kemudahan oleh Allah dan bisa mendapatkan juara 3. Padahal waktu itu di Musa umurnya paling kecil, jadi jika peserta yang lain umurnya sekitar 10 tahun, di Musa ini baru berumur sekitar 7 tahunan, sehingga menjadi peserta paling kecil. Dan alhamdulillah bisa mendapatkan juara 3 dan bisa menjawab semua pertanyaan dari dewan juri. Anak sekalian dirahmati Allah, dari kisah ini ternyata di Musa tidak bisa mendapatkan kesuksesan tanpa dibarengi dengan perjuangan yang cukup serius dan tentunya harus disiplin. Di sini Pak Didit mau menyampaikan beberapa kiat yang disampaikan oleh orang tua Musa, sehingga Musa ini bisa mencapai prestasi yang luar biasa meskipun usianya masih sangat belia. Yang pertama adalah dengan memurojaah hafalan. Jadi hafalan yang sudah dihafalkan di Musa ini sebanyak 30 juz itu terus diulang-ulang atau dimurojaah, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada anak sekalian, bahwa hafalan yang tidak dimurojaah itu akan sia-sia. Karena iman-iman kita sudah sangat mengalami kesulitan dalam menghafal, direwangi lupa makan, lupa tidur, lupa main untuk mendapatkan hafalan. Tapi jika tidak dimurojaah, maka hafalan tersebut akan hilang dan akan sia-sia. Oleh karena itu hafalan yang sudah didapatkan itu harus dimurojaah sehingga tidak mudah hilang. Murojaahnya kapan? Bebas. Boleh sebelum tidur, boleh bangun tidur, boleh sebelum belajar, setelah belajar, perjalanan ke sekolah atau ke tempat yang lain, sambil sepedaan, sambil jalan-jalan. Yang penting tidak di tempat-tempat yang dilarang seperti kamar mandi. Itu boleh dilakukan untuk murojaah sehingga murojaahnya tidak hilang. Kemudian yang kedua adalah pergaulan atau lingkungan. Alhamdulillah di sini adik-adik sekalian mendapatkan lingkungan yang bagus di SD Tarahmah, yang mana di sini adik-adik diajari untuk menghafal, temannya banyak, semuanya dalam lingkungan yang bagus untuk menambah hafalan. Dalam hal ini alhamdulillah sudah bisa mendukung kegiatan anak-anak sekalian untuk menambah hafalannya. Kemudian yang ketiga, tontonan atau TV.
Jadi tontonan TV ini seringkali bisa menghalangi kita dalam menambah hafalan. Terlebih di masa pandemi seperti ini, kita dilarang sekolah dan juga dikurangi aktivitas kita di luar rumah. Sehingga jika sudah dalam rumah, yang paling sering kita lakukan biasanya adalah nonton TV atau main HP. Dan jika sudah nonton TV, biasanya adik-adik akan lupa akan tugasnya, baik untuk pelajaran yang lain maupun pelajaran dalam menghafal Quran. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai TV bisa melenikan kita dari tugas kita, baik dari pelajaran umum maupun pelajaran hafalan Quran. Berikutnya adalah makanan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa makanan ini sangat berpengaruh terhadap tubuh kita, baik dari segi kehalalan atau kebersihannya, atau dari nutrisi yang masuk dalam tubuh kita. Dalam hal ini, di Musa biasa makan madu, minum madu atau sari kurma atau propolis untuk menunjang fisiknya atau otaknya biar mudah menghafal. Dan hal ini bisa diteruskan oleh anak-anak sekalian, barangkali cocok dan bisa digunakan sebagai penunjang adik-adik dalam menghafal Al-Quran. Dan yang kelima adalah rutinitas harian. Jadi di Musa ini sudah dibiasakan oleh ayahnya bangun pagi sekitar setengah jam sebelum subuh. Jadi bangun sebelum subuh sekitar jam 3 atau setengah 4, kemudian berwudu, gosok gigi, kemudian melakukan sholat malam. Nah, setelah itu sambil menunggu sholat subuh, di Musa sudah mulai menghafal atau merujuk hafalannya yang sudah dihafal sebelumnya. Begitu seterusnya setiap hari sampai jam 9 pagi. Jadi mulai setengah 4 atau sebelum subuh sampai jam 9 pagi. Oleh karena itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa membutuhkan tenaga dan nutrisi yang cukup banyak untuk menunjang kekuatan fisiknya dan otaknya dalam menambah hafalan Al-Quran. Baik, demikian sedikit kisah dari Musa, seorang penghafal Quran yang berasal dari Bangka, yang bisa menghafal Quran dalam usia yang masih sangat belia. Mudah-mudahan sedikit kisah ini bisa diberi pelajaran dan bisa motivasi anak-anak sekalian dalam menerima hafalannya, terlebih di masa pandemi seperti ini yang mana Bapak Ibu guru tidak bisa mendampingi secara langsung anak-anak di rumah. Demikian sedikit dari Pak Didit. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.